tidak kamu kerjakan. Ya, jadi guru mengaji datangnya lebih awal. Ya, silakan yang dalam perjalanan, ya, fi amanillah ya, hati-hati dalam perjalanan. Jadi yang pertama adalah yabda'ul manhaj bil qudwah qabla dakwah. Jadi yang pertama adalah kita justru harus memulai keteladanan ini. Ini banyak yang susah ini. Ya, kita memulainya yabda'ul manhaju qudwah qudwati qabla da'wati. Memulainya dengan keteladanan sebelum kita berdakwah. Jangan sampai kita nanti termasuk dalam surat As-Saff tadi ya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak mental tadi ya, kayaknya sinyalnya ya lagi susah ya. Hmm. Keluar ya tadi. Halo, cek suara saya sudah ada lagi ya? Ada Ustaz. Sudah, Ustaz. Keluar. Oke, kita mulai lagi tadi. Yang pertama adalah yabda'ul manhaju bil qudwati qabla da'wati. Kita memulai dengan keteladan sebelum sebelum berdakwah. Kita bacakan dulu saja teksnya ya. Ada bapak-bapak nyuruh anaknya nggak mau ngerokok, nggak boleh ngerokok. Ah, tapi dia sendiri ngerokok. Maka gimana itu? Ya, jadi kalau kita menyuruh anak kita untuk nggak main HP, ya, itu kira-kira kitanya gimana? Main HP juga. Sambil megang HP, jangan main HP. Yabda'ul manhaj qudwah qabla dakwah ya. Jadi sebelum kita ngomong, kita harus mencontohkan dulu. Imam Abu Hanifah ya, nah, sampai situ tadi ya. Jadi Imam Abu Hanifah itu didatangi sama seorang ibu-ibu yang membawa anaknya yang sangat gemar makan manis-manisan. Ya kayak madu ya, permen zaman sekarang. Sampai giginya rusak. Lalu sang ibu itu kemudian memohon, wahai imam, engkau adalah imam besar. Nasihatilah anakku agar berhenti makan manis-manis begini nih. Dia sangat mengagumimu dan pasti akan mendengarkanmu. Lalu Imam Abu Hanifah berhenti sejenak. Ini Imam Abu Hanifah tuh terkenal sangat tawaduk dia tuh orangnya. Saya udah pernah kasih cerita bagaimana ketika Imam Abu Hanifah didatangi ibunya kan. Ngajak kembali ke sini dulu. Jadi tadi didatangi seorang ibu-ibu lalu minta untuk dinasehati nih anaknya nih. Anaknya bandel nih, makan manis-manis mulu nih. Gulali-gulali ya kalau zaman sekarang ya. Apa namanya itu yang rambut rambut nenek-nenek itu ya makanannya ya. Wahai imam nasihatin anakku agar berhenti makan manis-manis mulu ini ya, agar tidak rusak giginya. Karena dia sangat mengagumimu dan pasti perkataanmu akan didengar. Imam Abu Hanifah bisa tuh langsung langsung menasehati bisa kan? Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Kata Imam Abu Hanifah, pulanglah dan kembali lagi 2 minggu. Suruh pulang itu kaget ya. Suruh nasihatin malah suruh pulang balik lagi 2 minggu. Nah, sang ibu bingung. Lalu kemudian tapi nurutnya. 2 minggu kemudian mereka kembali. Lalu Imam Abu Hanifah itu hanya memegang pundak anaknya lembut. Nak, ya, lalu ngomong, nak berhentilah makan madu, makan manis-manisan, ya, jangan makan manis-manisan terlalu banyak, nggak bagus buat kesehatanmu. Terus tiba-tiba si anak langsung mengangguk patuh gitu.
Tuh heran itu ibunya. Imam ini anak saya langsung nurut ini. Dan engkau cuma ngomong begitu doang, ya kan? Saya ngomong setiap hari itu begitu, tapi nggak didengerin sama apa namanya eh, sama anaknya. Imam Abu Hanifah ya, cuman bilang begitu saja ya. Nah, berhenti makan manis-manisan terlalu banyak. Itu nggak baik buat kesehatanmu. Itu standar ya. Saya sudah pernah belajar kemarin kan, kalimat dakwah tuh nggak yang wahai anakku tersayang, duduklah di sana. Enggak model-model majas-majasi gitu, enggak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Agar mereka paham apa yang aku katakan itu doanya Nabi Musa. Nah, ini dakwahnya Imam Abu Hanifah cuma begitu doang ke anak-anak. Nah, berhenti makan manis-manisan. Jangan banyak makan manis-manisan. Itu nggak bagus buat kesehatanmu. Udah, nggak dijelasin itu. Ini kandungan apa namanya, kandungan kimianya ya. Nah, si anak langsung mengangguk patuh gitu ya. Nah, ibunya heran, lalu nanya, wahai imam, mengapa harus menunggu 2 minggu hanya untuk mengucapkan kalimat sederhana seperti itu? Si ibunya nih kayak ngeremehin, kayak nggak percaya. Itu kok bisa di kalimat begitu doang? Ini saya setiap hari ini kan. Ya, nah, mungkin di rumah juga sama ya, ibu-ibu ya ketika menasihati anak-anaknya ya. Lalu Imam Abu Hanifah menjawab, 2 minggu yang lalu, aku sendiri masih sangat gemar makan madu, makan manis-manisan, kata Imam Abu Hanifah. Bagaimana mungkin aku menyuruhnya berhenti, sementara lidahku masih mengecap yang manis-manis? Ya kita juga sama ya suka makan coklat. Suruh anak nggak boleh makan banyak coklat kan? Kata Imam Abu Hanifah, 2 minggu yang lalu, ya aku sendiri masih banyak makan yang manis-manis. Bagaimana mungkin aku menyuruhnya berhenti, sementara lidahku ini masih banyak mengecap yang manis-manis? Ya. Maka aku butuh 2 minggu untuk menghentikan kebiasaanku sendiri. Barulah aku berani menasihati anak kecil ini. Ya. Jadi, yabda'ul manhaj bil qudwati qabla dakwah. Jadi kita mulai manhaj dakwah ini yaitu adalah bil qudwah qabla dakwah. Al qudwah qabla dakwah ya. Itu diingat-ingat ya. Jadi contoh dulu, teladan dulu, baru berdakwah. Nggak panjang-panjang kalau ngomong nggak panjang-panjang. Kamu ngomong panjang lebar, panjang kali lebar kali tinggi ya, kayak volume balok. Udah keluar pula tanduknya, keluar pula gigi taringnya. Itu aja masih masih begitu aja kan. Keluar kuping kanan, eh masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, nah barangkali ini kita harus contohin ya. Dan mulutnya lebih berbekas gitu. Kalau yang ngomong itu adalah orang yang melakukannya. Ya, yang yang orang mau gagap, mau nggak bisa dakwah, tapi kalau dia terkenal dengan orang yang jujur ya, jujur pada dirinya sendiri ya, saya nggak bisa menasehati karena saya juga masih begitu. Coba balik lagi 2 minggu. Imam Abu Hanifah tuh, imam besar itu ya. Yabda'ul manhaju bil qudwati qabla da'wati. Nah, pasti tahu itu imam. Nggak mungkin dia nggak ngerti itu Imam Abu Hanifah ya. Satu dalil yang mengatakan apa? Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, lima taquluna ma la taf'alun ini ngeri sekali nih. Kenapa kamu ngomong sesuatu yang kamu nggak kerjakan? Nah, buat seorang pendakwah ini ngeri sekali ya. Khususnya kita ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah. Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahimakumullah ya. Berhentilah menyuruh anak berhenti bermain HP kalau kita sendiri masih pakai HP. Ya, kalau kita sudah buang HP, nah ini ibu udah nggak pakai HP, udah talak sama HP. Nah, itu baru boleh tuh ya. Apalagi yang ngerokok-ngerokok nih orang tuanya ngerokok, itu luar biasa itu nggak bakal bisa. Pasti nanti ada yang ikut itu. Nauzubillah ya. Ini dalam bulan puasa ini semua yang Allah halalkan saja Allah jadikan haram untuk dimakan di siang hari ya. Nasi nasi kebuli halal, tapi kita makan siang-siang di bulan Ramadan jadi haram. Apalagi misalnya merokok, ya.
merokok sesuatu yang halal. Jadi halal rokok ya. Rokok itu tingkatan terendah hukumnya tuh makruh ya. Tapi mayoritas ulama itu sepakat itu haram. Tapi kan nggak terima ini orang perokok ini kalau dibilang haram ya. Nggak terima. Kenapa nggak terima? Karena kan para kiainya ngerokok. Sambil baca kitab, sambil ngerokok. Gimana kalau misalnya berarti haram semua nih ya? Ya udahlah makruh lah ya. Oke, makruh. Nah, makruh itu sendirian apa? Karoha, dibenci Allah. Satu batangnya misalnya dihisap 30 menit. Dia ada 12 batang. 12 batang atau berapa batang itu dalam satu bungkus rokok ya. Kita kalikan saja itu. 36 ya. 30 menit ya kan satu batang. Berarti kalau 12 itu berapa jam itu? Hampir 5 jam. Orang merokok hampir 6 jam. Orang merokok saja itu butuh waktu hampir 5,5 jam. Dibenci Allah 5,5 jam. Ya, nah itu dia ya. Padahal saya udah pernah cerita ya. Binatang yang paling jorok itu namanya babi. Babi sendiri saja tidak mau untuk merokok. Lagi kita sebagai manusia. Nah, itu babi saja nggak mau merokok. Karena tahu bahwa ini bahan ini nggak bagus nih buat kesehatannya. Nah, babi saja nggak mau merokok. Masih manusia masih masih merokok. Maka eh, mulai bulan suci Ramadan ini yang masih masih merokok itu betul-betul sayang sekali itu uangnya ya. Lebih baik ditabung, lebih baik dipakai untuk apa namanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya yang lebih bermanfaat. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Itu kaidah yang pertama ya dalam apa namanya dalam kaidah dakwah ya manhajul kitab. Yang pertama tadi kita ulang yabda'ul manhaj bil qudwah qabla dakwah. Yang kedua adalah ya summa ta'liful qulubi qabla syarhil afkari ya. Summa ta'liful qulubi qabla syarhil afkari ya. Summa ta'liful qulubi qabla syarhil afkari. Maksudnya apa ini? Hah? Jadi kita ikat hati dulu sebelum kita menjelaskan ide-ide gagasan kita, pemikiran kita. Gimana orang mau apa namanya diikat? Gimana orang mau menerima dakwah kita kalau dia nggak suka sama kita? Ya, ya kamu kan akan mengalami resistensi, ya, akan mengalami penolakan. Kayak misalnya Abdullah ibnu Mubarak gitu ya. Itu punya tetangga yang ini Abdullah ibnu Mubarak ini ahlu hadis nih, ulama besar nih, sekaligus saudagar kaya raya, miliuner. Di pasar dia miliuner, di medan perang dia panglima perang, ya. Di masjid dia ulama, ulama besar, ahli hadis. Nah, dia punya tetangga orang Yahudi nih. Abdullah ibnu Mubarak, ya, punya tetangga orang Yahudi. Tuh setiap kali Abdullah ibnu Mubarak tuh memberikan eh, makan anak-anaknya, itu beliau itu selalu mendahulukan memberi makan anak-anak tetangganya. Anak-anak tetangga yang Yahudi itu dikasih makan duluan. Terus kalau dia beli pakaian, itu yang dikasih pakaian terlebih dahulu itu anak-anak tetangga Yahudi itu, ya kan? Itu gimana kira-kira hati orang Yahudi itu? Ya. Summa ta'liful qulubi qabla syarhil afkari. Jadi hatinya terikat. Jadi Ibnu Mubarak nggak usah ngomong apa-apa. Hatinya Yahudi itu udah cinta banget itu sama yang namanya Abdullah Ibnu Mubarak ya. Jadi suatu hari si Yahudi itu yang tadi yang dikasih makanan, yang didahuluin lah semua kebutuhan-kebutuhannya ya dibandingkan anak-anaknya sendiri sama Abdullah bin Mubarak. Itu suatu hari si Yahudi itu ingin menjual rumahnya. Orang-orang mulai bertanya berapa harganya. Ia menyebutkan harga 2 kali lipat dari harga pasar tuh Yahudi. Yahudi namanya juga ya.
Itu yang lagi perang ya. Yang lagi perang sama siapa? Yang lagi perang sama Iran. Ustadz dukung mana, Ustadz? Ya, saya dukung ini, eh, apa namanya, dukung Indonesia. Kalau nanti salah satu dari mereka masuk ke final ya. Ini kita mau lihat, ini kan semifinal nih. Ini belum final, memang pertempuran ini pertempuran final. Amerika, Israel, ya nggak tahu kita siapa pemenang. Ini belum ketahuan, namun juga babak penyisihan ya. Ada yang wah benci banget itu sama Israel. Ada yang benci banget sama Amerika. Ada yang benci banget sama Iran. Ya, ah, maka kamu jangan terlalu serius di sana ya. Jangan, akhirnya malah berantem itu saya perhatikan di grup-grup WhatsApp ini nih Syiah nih, ya. Padahal di Iran banyak orang Sunni. Ya. Ini Amerika nih kafir nih, padahal banyak orang Muslim juga di sana. Ini ini kita tidak mudah. Perang akhir zaman itu tidak sehitam kopinya warkop hitam pekat atau tidak seputih susu sapi. Kalau di zaman Nabi jelasnya kita ikut Nabi pasti berada di pihak yang paling benar, ya kan? Lalu lawannya Nabi pasti orang yang paling yang kafir, yang salah ya. Ikut Nabi, ada Nabi, gampang itu. Kalau nggak ada Nabi hari ini, ya seakan-akan mengklaim "Oh, ini yang paling benar." Nah, ini yang kita pikirkan sekarang adalah keluarga kita. Selamat nggak dari api neraka? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, ini kita pikirin dulu keluarga kita nih. Sholatnya bagus nggak? Ramadannya bagus nggak? Dakwahnya bagus nggak ini? Iran mah biarin aja. Dia mah punya rudal sendiri ya. Indonesia nggak punya rudal kayak begitu tuh. Pinter itu, belajar tuh dari Iran, bikin rudal di embargo Indonesia tuh ya. Ambil yang bagus-bagus tuh diambil, bukan malah anti-antian. Kita nggak lagi, itu bukan masalah agama, ini perang ini nggak ada hubungannya sama agama. Kitanya aja terlalu serius, baper ya. Ini agama, ini Syiah lawan Yahudi. Mana yang paling zolim nih? Nggak begitu. Ya, kalau kita bicara geopolitik itu, semua nggak ada urusan keimanan, nggak ada. Urusannya bukan keimanan, keamanan. Keamanan dalam negeri, kepentingan ya masing-masing. Ya, semuanya begitu. Ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi orang Yahudi tadi ingin menjual rumahnya, naikin harganya berkali-kali lipat. Kata apa namanya kata orang-orang saat ditanya mengapa mahal sekali. Yahudi itu dibilang, ini rumah harganya 1.000 dinar, ini rumah harganya 1.000 dinar. Karena harga menjadi tetangganya Abdullah bin Abdul Mubarak adalah 1.000 dinar lagi. Mahal sekali itu jadi tetangganya orang soleh ya. Karena apa? Karena tadi ya dia ingin menjual, dia memang ada keperluan, ada kebutuhan. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mubarak justru mendatangi tetangganya dan memberikan uang agar tetangganya itu nggak perlu menjual rumahnya karena kesulitan ekonomi. Dan Yahudi itu tahu tuh nih pasti orang-orang Islam pengen nih deket bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak. Kan dia taikin harganya, ya. Nah, Abdullah bin Mubarak luar biasa tuh walaupun tetangganya Yahudi. Jangan sampai kita anjing tetangga kita Nasrani punya anjing, kita kasihin makan, ternyata makannya dalamnya banyak eh, ini banyak pentul jarum. Wah, kita biar mati nih sekalian nih anjingnya. Nggak boleh itu ya. Kita nih ya, jadi orang muamalah itu justru harus terbaik ya. Muamalah justru harus dengan yang mau Yahudi sekalipun. Jadi yang benar siapa nih saat Israel atau Iran? Nah, itu Abdullah bin Mubarak tetangganya adalah Yahudi. Tetangganya aja ya Yahudi. Mau dijual malah nggak boleh nih. Nah, dibeli lagi sama Abdullah bin Mubarak 1.000 dinar lagi ya. Lalu nggak lama kemudian gimana? Nggak lama kemudian keluarga Yahudi itu satu keluarga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Siapa tahu itu pada masuk Islam semua nanti itu ya, yang perang-perang sekarang. Siapa yang bisa memperkirakan setelah Baghdad diserang sama Genghis Khan yang kafir itu, kemudian keturunan Genghis Khan semuanya Islam. Yang depan-depannya ada khan-khannya itu, Shahrukh Khan, Amir Khan, itu semuanya keturunan Genghis Khan itu masuk Islam semua. Siapa yang bisa memperkirakan itu? Nah, kita ini wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita jangan terlalu pusing ya. Allah sudah mengatur semuanya ini, ya. Kita cuma suruh jaga nih keluarga kita nih yang dijaga. Kamu nggak disuruh ngejaga Iran, nggak suruh jagain televisi, nggak. Ini kita ini seakan-akan kita ini si paling-paling gitu ya. Nah, simpel saja kita ini tetangga kita gimana nih hari ini? Dakwah sama tetangga lancar nggak nih? Ramadan sering ngasih beli bukaan buat tetangga nggak? Nasi nasi di rumah masih ada, kasih tetangga nggak? Nah, itu yang simpel-simpel, yang sederhana, yang bisa kita berikan kepada tetangga kita. Ya, tujuannya satu tadi ya. Apa tujuannya adalah ta'liful qulubi qabla syarhil afkari, yaitu adalah menyatukan hati kita. Kalau ada apa-apa juga pasti tetangga duluan yang nolongin kan? Nggak mungkin saudara kamu yang jauh, saudara kandung adanya di Malang, tinggalnya di Depok, ya kan? Rumahnya kebakaran. Pasti yang nolongin pertama siapa? Tetangga. Maka harus ta'liful qulubi qabla syarhil afkari ya. Jadi metode dakwah yang kedua ini ya, ini harus kita perhatikan. Gak usah banyakin dakwah, kita ikat dulu hati mereka. Nah, cara mengikat hati gitu kayak Abdullah bin Mubarak. Dia memberikan makanan, dia memberikan pakaian yang dimiliki. Oke, lalu yang ketiga, wayalihi ta'rifu qabla taklifi. Wayalihi ta'rifu ya. Wayalihi itu maksudnya mengikuti. Wayalihi ta'rifu qabla taklifi. Yaitu mengikuti dengan apa namanya? Memperkenalkan dulu sebelum kita memberikan beban. Nih, mengenalkan, mengenalkan sebelum kita memberikan beban, beban syariat ya, sholat, zakat, puasa, ya untuk anak-anak itu maka nggak boleh kita tiba-tiba apa namanya, eh, oh ini dosa besar ini, nah, neraka kamu. Oh ini bid'ah nih, Mas. Ah, ini yang paling sering nih. Ini akhi itu bid'ah, akhi. Dolal itu neraka tuh nih. Itu nggak boleh itu ya. Ta'rif qabla taklif. Jadi mengenalin dulu, kenal juga enggak dia sama bid'ah. Tiba-tiba kamu petantang petenteng, orang lagi tahlilan dibubarin. Itu bahaya sekali itu. Itu bisa lebih dahsyat dari perang Iran lawan Israel itu. Ya, digotong satu kampung kita itu. Jadi nggak boleh. Ya, kenapa? Nah, jadi yang pertama kita kenalkan udah selama mereka itu bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah, bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala ya, dan mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, udah di situ dulu. Nah, apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Falyakun aulama tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Dakwah yang pertama adalah seru bahwa tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah itu dulu saja. Yang kita lihat zahirnya dulu nih. Ah, ini saudara. Jadi jangan lalu kamu kalau ngomong sama saudara jangan ngomong neraka-neraka ini ya. Kabur mereka. Jadi kita jelaskan dulu bahwa ini kasih sayangnya Allah ini luar biasa luas. Ya, menjelaskan kasih sayangnya Allah yang begitu, yang tiada terperi, yang surganya itu seluas langit dan bumi. Di sana ada telaganya Rasulullah, masih rotu syahrin, luasnya sebulan perjalanan. Nah, itu dulu yang di apa namanya, yang dikasih ke objek dakwah kita ya. Nanti mempertanyakan amalia-amalia mereka itu nanti dulu. Hatinya belum terpaut, 13 teknik dakwah ini belum nyampe ke mereka ya.
Jadi kita akan bikin konflik Israel dan Iran lagi. Nah, kata Nabi, "Faliyakun aulama tad'uhum ilaihi syahadah la ilaha illallah." Yang pertama didakwakan, dan jadikanlah dakwah atau serukanlah kepada mereka, yaitu adalah tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Dan di Iran banyak itu yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka para ulama mengkategorikan mereka sebagai ahlul kiblah. Ahlul kiblah ya. Banyak orang-orang Sunni juga di sana. Jangan gampang kita ikut-ikutan, apalagi sumbernya dari flyer-flyernya. Itu hati-hati. Yang kita hukumi adalah zahirnya saat ini. Kayak Julani itu ya, Ahmad Al-Syar'a itu yang di Presiden Suriah. Itu kan dulunya ISIS. Fatwa terakhir ulama Saudi, ISIS itu Khawarij. Tapi hari ini kan dia bukan lagi Khawarij. Kenapa? Karena sudah berbeda. Maka yang kita lihat sekarang, jangan kita nih, oh ini Iran, oh ini Suriah, oh ini Israel, oh ini jangan. Kita nih nggak tahu apa-apa sama urusan kita. Yang kita paling tahu apa? Ini anak kita. Yang betul-betul menjadi tanggung jawab kita adalah diri kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naro itu. Diri kita dan anak-anak kita nih. Ya, keluarga kita. Kalau yang belum nikah ya, itu keluarganya. Kamu nggak tahu tentang Iran tuh kamu nggak tahu apa-apa. Kecuali dari media saja. Ulama-ulama yang mengkaji saja bertahun-tahun pun sama, nggak tahu apa-apa. Ya, ada sahabat Huzaifah itu ya membunuh itu tawanan. Kata Rasulullah, kenapa engkau bunuh? Ya kan? Kan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Apakah engkau sudah membedah dadanya, membelah hatinya, sehingga engkau tahu isi hatinya? Siapa di antara kita yang tahu isi hati orang? Boleh. Kita lihat adalah zohirnya. Ya. Jadi kita jelaskan kasih sayang ya, kepada apa? Kepada orang lain bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kaidahnya apa ini ya? Ta'rifu qabla taklif. Mengenalkan sebelum memberikan beban. Lalu selanjutnya adalah ya tadarruju fi taklifi ya. Tadarruj ya atau tadarruj. Tadarruj itu ini eh, apa namanya? Tadarruj itu bertahap, step by step. Ma'at tadarruji fi taklifi ya. Ma'at tadarruji fi taklifi itu eh, apa namanya? Bertahap ya. Bertahap dalam memberikan eh, beban syariat mukallaf ya. Ma'at tadarruji fi taklif ini jadi bertahap. Bebannya itu enggak apa namanya diberikan secara sekaligus. Ma'at tadarruji fi taklif ya. Penerapannya bertahap, nggak boleh sekaligus. Maksudnya apa? Jadi misalnya kita fokuskan dulu yang pertama apa buat anak-anak. Sholatnya aja dulu ya. Sholatnya dulu. Memperbaiki bacaan sholat. Ketimbang misalnya ini sunnah tahajud. Nah, sunnah-sunnah yang lainnya. Yang wajib dulu. Oh, ini nggak ngikutin sunnah nih. Enggak. Justru buat anak. Kita sunnah aja enggak. Apa namanya? Kita untuk kita saja. Yang mukallaf nih. Yang sudah balik ke atas nih. Yang sudah tidak rufi al qalam. Sunnah yang nggak dijalankan ya nggak apa-apa. Nah, ini anak kecil dipaksa untuk jalankan sunnah. Ini kita nih mau menjadi Tuhankah kita nih ya? Bengis sekali kita nih anak-anak diwajibkan halal menghalalkan yang haram. Bahwa anak-anak itu belum waktunya. Maka dia step by step dulu. Tadarruj tadi itu ya. Pertama dalam perkembangannya juga seperti itu ya. Jadi dalam semua Allah juga begitu. Ketika mewajibkan sesuatu pasti bertahap. Kepada hamba Allah yang sudah diwajibkan saja. Wajibnya itu tidak saklek loh.
Misalnya sholat 5 waktu, nggak bisa sholat berdiri gimana? Eh, Oi, halo, mau nanya kah? Oh enggak ya? Kepencet aja. Tadi ada yang bersuara. Nah, Ustaz, Halo. seperti dipencet Ustaz. Oh iya iya, kira mau nanya. Bentar ya, kita lanjutin dulu. Ini memang 13 metode dakwah sengaja nggak kelar hari ini ya. Ini kita baru kelar berapa tadi itu? Sampai tadarruj. 3 ya atau 4 ya. Ini kan Empat, satu empat Ustaz. satu Empat, satu Ustaz. semester ini. Ustaz. 13 pertemuan. Nah, ini harusnya 13 pertemuan. Maka saya cepat-cepat saja supaya nanti kalau memang ada waktu kita buat latihan soal ya. Jadi tadarruj itu artinya pembenaran secara bertahap ya. Sebagaimana hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, innama nazzala awwala ma nazzala minhu surah minal mufassil fiha zikrul jannah wan nar. Jadi sesungguhnya yang pertama kali apa namanya turun itu surat-surat pendek, mufassal ya, surat-surat pendek yang di dalamnya menyebutkan tentang surga dan neraka. Kenapa? Kenapa munculnya surga dan neraka dulu, nggak perintah-perintah ibadah? Kenapa? Karena untuk membangun iman dulu. Percaya dulu bahwa Tuhannya adalah Allah dan bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul, Nabi, utusan Allah. Belum ada tuh perintah-perintah yang lain-lainnya. Itu masih pada mabok itu zaman-zaman awal keislaman ya. Belum ada perintah larangan minum, larangan khamr ya, larangan khamr. Jadi mengingatkan pada surga dan neraka. Jadi awal-awal apa namanya pertama kali turun surat-surat itu surat-surat pendek ya di Makkiyah itu. Innama nazzala awwala ma nazzala min surah minal mufassal. Mufassal itu kata Ibunda Aisyah itu adalah surat yang fiha zikrul jannah wan nar yang mengingatkan pada surga dan neraka. Jadi ya kita sudah ingatkan ini nah surga ini neraka. Lalu kita paling penting itu sholatnya dulu ya. Sholat yang pertama kali ditanya. Nggak bisa sholat gimana coba? Anak kita nggak bisa sholat. Atau sholatnya bisa tapi kayak ayam lagi matok gitu ya. Di dijahar aja, disuarakan. Jangan dalam hati buat anak-anak ya. Kita banyak di sekolahan itu, oh ini bid'ah Ustaz. Nggak, ini lagi tarbiyah nih. Anak-anak tuh kalau nggak didengerin, dia kayak kecepatan cahaya itu sholatnya. Coba kamu lihat, kita pernah survei ini. Ini anak kalau sholatnya benar, semuanya benar pasti. Belajarnya benar. Ya, kan jelas itu dalam Al-Quran. Wasta'inu bisabri wassalah. Cuma sabar dan sholat doang itu yang kita jadikan patokan. Ya sholat berarti kan. Sabar kan udah nggak kelihatan dalam hati kan. Yang kelihatan kan sholatnya. Maka kalau sholatnya benar, anak itu pasti benar. Coba. Jadi jangan ngafalnya sampai 3 juz, 4 juz, ya, 5 juz. Sholatnya nggak benar, salah. Hilang itu. Persepsi kita sama anak soleh ini hilang. Ini kamu nih ngafal Quran berjus-jus nih, 3 juz, 4 juz. Nah, kok sholat kamu kayak nggak takut sama Allah, nah. Ya, saya sudah pernah belajar ya kemarin di tafsir Tustari. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Ini kelas PAI ya, nggak tahu ya. Nanti kalau mau ikut ngaji tafsir Tustari, ikut aja ya, untuk Senin. Itu kan konsep ihsan, tapi nggak dijelasin dalil ihsan. Ya, pamannya itu mengajarkan ihsan ke Imam Tustari kecil, ya, pengarang tafsir Tustari, begitu. Allahu ma'i, Allah tuh bersamaku. Allahu nazirun ilayya, Allah tuh melihatku. Allahu syahidun alayya, Allah menyaksikanku. Nah, kalau kamu sholatnya nggak bagus, nah, ini Allah ngeliatin kamu. Ya, baca semua itu. Ya kalau kita kita sama anak-anak sebenarnya nggak beda-beda banget sih ya. Bedanya anak-anak lebih jujur aja sholatnya. Maksudnya lebih jujur itu ya, ya bercanda ngalor ngidul. Kita juga sama ngalor ngidul ini. Pikiran kita kan beda tipis. Anak-anak lebih jujur saja ya. Jadi yang pertama ya tadarruj fit taklif itu urusan sholat.
Ya, sambil kalau nanti dia nakal atau dia disakitin sabar ya nak. Itu dua hal ya, sabar dan sholat. Itu saya ada cerita ya. Jadi eh, di pedalaman apa namanya Kuwait ya, di daerah Kuwait di Timur Tengah ya, yang dibom kemarin ya sama Iran ya. Mudah-mudahan Allah lindungi ya semua kaum muslimin. Allah mendamaikan hati-hati kaum muslimin ya, dan mengembalikan izah kaum muslimin. Itu ada seorang dokter di Kuwait itu selama berdakwah selama 30 tahun. Jadi ada dokter berdakwah di Afrika selama 30 tahun. Itu strategi dakwahnya sangat unik. Ya, strategi dakwahnya. Itu dia nggak jarang, bukan nggak pernah, jarang sekali dia berceramah di mimbar. Karena dia gimana cara dakwahnya? Dia dakwahnya itu datang ke desa-desa yang cantik di sana. Dia di kita, dia di sana. Gitu. Ya, jadi dia dakwah itu tidak di mimbar-mimbar. Dakwahnya gimana? Dia dakwahnya gali sumur, tapi pakai tangan sendiri loh. Nggak nyuruh orang. Dia benar-benar ikut bantu ya. Dia punya uang, tapi dia ikut bantu gali sumur sendiri. Dia punya uang, tapi bangun sekolahnya sendiri. Merawat orang sakit karena dia dokter. Ketika penduduk bertanya, mengapa Anda melakukan semua ini? Ya, kan kami agamanya berbeda. Di Afrika itu agamanya ada yang Islam, ada yang Nasrani ya. Terus beliau cuma menjawab, karena agamaku memerintahkanku untuk mencintai dan membantumu. Ya, jadi sebaik-baik manusia itu khairun nas anfa'ul nas. Ya, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat. Karena agamaku memerintahkanku untuk mencintai dan membantumu. Itu hasilnya itu ada banyak sekali tuh, ratusan ribu. Ada yang mengatakan bahwa sampai jutaan orang Afrika itu masuk Islam di tangan dia itu. Jadi dia nggak menaklukkan Afrika dengan lisan, dah, tapi dengan kudwah, dengan contoh, dengan contoh. Kata kuncinya jangan kita bicara tentang agama, tentang Islam, dakwah, kalau perut mereka lagi lapar, ya jangan. Kasih mereka makan. Maka mereka akan melihat Islam tuh. Ya sambil makan itu saya dengerin tuh. Dia ngeliat Islam dalam piring-piring mereka tuh mereka ngelihat. Oh ini, dia baca Bismillah ya nanti kalau mau makan ya. Tuh langsung tuh. Oh iya baca Bismillah ya. Iya, tangan kanan ya. Oh iya tangan kanan. Nasinya ada. Ngajarin doa mau makan, makanannya nggak ada. Perutnya lapar. Gimana coba? Ya, nah gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi bahasa perbuatan itu lebih fasih daripada bahasa ucapan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal ya. Jadi bahasa perbuatan itu lebih fasih daripada bahasa ucapan ya. Jadi jangan sampai kita banyak ngomongnya ini. Udah banyak ngomongnya nggak belajar-belajar lagi ya. Nggak nambah-nambah lagi nih kosakatanya. Mendingan kita belajar bahasa Arab ya. Ngomongnya sama kaca. Latihan mufradat ya. Karena kita ngomong tapi nggak membuat orang lain itu makin taat, makin jauh malah. Baik, kita lanjut tadi ya, tadarruj fi taklifi ya. Tadarruj fi taklifi. Berapa ini? 1751 ya. Ya, lanjut. Ya, yang sudah maghrib silahkan ya. Yang kelima ya, kalau nggak salah kelima ya. Tadarruj fi taklifi. Lalu yang kelima, taisiru la taksiru ya. Nah, ini
apa namanya, sesuatu yang wa muraatit taisiri la taksir, ya, muraah, memperhatikan, muraat taisir, memperhatikan kemudahan, la taksir, taisir la taksir. Nah, jadi eh, muraah memperhatikan, wa muraatut taisir la taksir. Ini penting sekali nih. Bermudah-mudahan. Ustadz besok boleh nggak ngumpulinnya? Boleh. Kalau udah deadline itu. Gimana Ustadz? Saya nggak bisa. Nggak apa-apa ya Ustadz begini ya nggak apa-apa. Itu mudah sekali saya itu coba. Ya. Nah, paling saya kasih nilainya aja. C. Ya, boleh boleh saja ya. Namanya deadline sudah deadline gitu. Kayak kemarin teman-teman KKN itu saya kasih kan 1 pekan ya. Dari Rabu ke Rabu. Ah, banyak itu yang terlambat. Ini kan eh, saya bilang ini banyak ulama di sini nih, para ustadz, para imam itu ya. Imam banyak loh ya. Saya kenal banyak beberapa masjid di Bekasi itu yang jadi mahasiswa di Madinah Salam. Itu Masya Allah. Masya Allah Pak Imam saya gituin kan. Eh, antum katanya. Dia nggak tahu kan. Nah, sekarang di sini saya dosennya, ya antum makmumnya saya gitu. Kalau di sana antum imamnya, saya makmumnya saya gitu. Ayo Pak Imam saya gituin. Jangan sampai terlambat. Tetap terlambat dong. Ini gimana kalau imam masbuk ini gimana nih saya bilang gitu. Udah masbuk ngasihnya juga apa namanya, sumbernya dari internet semua ini. Duh Pak Imam saya gitu. Gimana ini? Nah, karena saya ingat wa mura'atut taisir la tasir. Oh iya iya. Ya udah kasih kemudahan saja, kasih kemudahan. Banyak yang ngumpul sampai Sabtu, bayangkan. Ini karena tadi kita ingin membangun kedisiplinan. Ya, Mas ya. Jadi kedisiplinan itu yang paling penting sebenarnya. Kalau saya mempermudah, mempermudah saja. Tapi kan kasihan ke teman-teman kalau dapat nilainya sedikit kan. Masa saya bilang nggak boleh? Ustaz boleh nggak ngumpulin minggu depan? Ya boleh, silakan kumpulin, kumpulin aja kan ya. Nilai sudah saya setorkan ke pusat. Ya, apa adanya saja saya mah ya, mempermudah saya mah ya. Wa mura'atut taisir la taksir. Jadi memberikan solusi praktis, ya, orang yang sedang sibuk, ya, gimana cara beribadah itikafnya? Ya, ya, kerja aja dulu. Ya, kerja dulu, pulang kerja mampir ke masjid. Atau lagi megang megang di pabrik itu, ya udah itikaf kamu ya di situ itu. Ya jangan sampai meninggalkan kewajiban. Banyak orang kemudian meninggalkan kewajiban ini. Mau itikaf Pak, masih engkoh mana paham ya? Engkoh-engkoh di pabrik itu Cina, kamu dipecat lah kamu, nggak makan kamu, keluarga kamu. Ya, nggak boleh ya. Tetap semampu kita. Nah, tapi kalau kita misalnya eh, apa namanya, memberikan kepada orang lain, maka mudahkanlah ya. Yasiru wala tuasiru. Basyiru wala tunafiru. Mudahkanlah, jangan kalian mempersulit. Kasih kabar gembira, jangan kalian membuat orang menjauh. Kak, saya nggak bisa absen, Kak. Gimana caranya? Oh, kamu alfa. Jangan kasih solusi. Coba tanya ke ustadznya. Barangkali ustadz ada keringanan, ada rukhsah untuk kalian, gitu ya. Wah, jangan saklek gitu ya. Pengurus-pengurus nih ya. Banyak sekali kita nih hari ini eh, terlalu keras. Karena ya tadi ya teman-teman, kondisi kita hari ini memang memang tidak bisa sekeras kayu itu ya. Kayu itu kalau terlalu keras ya, itu gampang patahnya. Tapi kayu yang fleksibel, yang lunak, itu biasanya yang kuat itu. Buat nyabet, buat segala macam. Tapi kalau kayu ranting itu keras, itu tandanya udah nggak fleksibel dan gampang patah itu ya. Maka jadilah kayu yang bukan kayu yang nggak keras, jadi kayu yang fleksibel tadi. Jadi sikap kita itu mempermudah, mudahkanlah, jangan membuat orang sulit. Ya absensi semua itu ya.
Tapi juga jangan sampai kalian yang sudah dikasih kemudahan malah santai-santai akhirnya apa? Menyepelekan. Itu nggak boleh. Ya, ini ada tanggung jawab. Sesama pokoknya semuanya saling bertanggung jawab. Ya, baik sampai 5 barangkali ya. Ini termasuk banyak nih. Harusnya satu satu kaidah dakwah itu harusnya satu pertemuan ya. Ini kita alhamdulillah qaidatan fil qaidatan fi manhajil islahi ya ini. Saya nggak nyebutnya dakwah, saya nyebutnya islah ya. Saya nyebutnya islah itu kita sudah sampai 5 ya. Alhamdulillah sebagai penutup barangkali ya eh, kita rangkum apa yang sudah kita bahas dalam waktu 3 menit ya. Bahwa yang pertama kita harus qudwah qabla dakwah. Ngasih teladan ya, ngasih teladan sebelum kita berdakwah. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, apa namanya? Mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua adalah ta'liful qulubi qabla syarhil afkari ya. Ta'liful qulubi qabla syarhul qabla syarhil afkari. Maksudnya apa? Mengikat hati sebelum menjelaskan ide. Ya. Bersikap lemah lembut itu salah satunya ya, memberi makan, ngasih pakaian atau bersikap lembut, senyum ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta nah, dan seterusnya. Maka apa berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala lah engkau Muhammad Nabiullah sallallahu alaihi wasallam berlaku lemah lembut terhadap mereka ya. Sekiranya eh, sekiranya engkau bersikap keras ya, sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar ya, walau kunta fazzan ghalizo tingkah apa namanya berlaku keras lagi berhati kasar ghalizal qalbi la nafaddu min haulik ya, la nafaddu min haulik, maka tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Jadi hatinya dulu disangkutin ya. Ah, sayangi dulu. Saya sayang antum gitu ya. Kasih kasih tahu bahwa saya ini sayang sama antum. Saya berdakwah ini saya menyayangi antum karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Uhibbuka fillah gitu ya. Kasih tahu dulu kalau kita ini bukan pengen sok-sokan gitu bukan. Ya. Jadi bersikap lemah lembut dulu. Itu yang ketiga ya. Yang kedua ya. Ta'liful qulubi qabla syarhil afkar. Yang ketiga, ta'rifu qabla taklifi. Mengenalkan sebelum memberikan beban syariah. Yang keempat, tadarruj fi taklifi. Bertahap dalam memberikan, dalam berdakwah. Yang kelima, yang terakhir tadi, ya taisir la tu'asir. Jadi ngasih kemudahan, jangan mempersulit. Ya, yasiru wa la tu'asiru, wa basyiru wa la tunafiru. Berilah kabar gembira, jangan memberikan berita buruk. Ya. Baik itu saja barangkali di pertemuan kita pada sore hari ini menjelang berbuka puasa ya untuk waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak puas sehingga teman-teman bisa mencari lebih banyak lagi ilmu di luar sana. Al-Fakir hanya eh, membacakannya saja ya, tidak bermaksud menggurui. Yang benar semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan dan kehilafan kami pribadi. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, wabarakatuh. Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah khairan. Ya.